Hai, nama saya Fahmi Ilmawan, saya dari kelompok 1. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang Entity Relationship Diagram atau dikenal dengan ERD. Kita akan memulai membahas ini pada level gambaran tingkat tinggi. Dan selanjutnya, kita akan memasuki lebih dalam dan kita akan membahas sebuah contoh kasus bersama-sama, lengkap dengan entitas, atribut, relasi, dan juga kardinalitasnya. Pernahkah kamu mendapati kasus seperti ini? Ketika kamu memasukkan username pada sebuah kolom, tiba-tiba muncul pesan error seperti "This username is already taken" atau yang berarti nama ini sudah dipakai oleh orang lain. Atau pada contoh kasus lain ya, di Bukalapak contohnya, Bukalapak dapat melacak berbagai macam order, pelanggan, dan juga produk. Bagaimana caranya? Ya, jawabannya telah terletak dalam pembuatan database, yang dengan kata lain adalah kumpulan informasi yang dikelola dan diatur sehingga data bisa dengan mudah disimpan, dikelola, diperbarui, dan juga diambil. Dan bagaimana jika semua elemen yang terpisah terkait satu sama lain, dan bagaimana mereka bekerja bersamaan? Nah, inilah yang dinamakan Entity Relationship Diagram. ERD berfungsi sebagai bentuk pemodelan basis data yang kemudian dapat dikembangkan dalam berbagai proyek sistem informasi. Contohnya seperti rekayasa software. Dan dalam membentuk suatu rekayasa software, kita memerlukan sebuah konsep. Konsep yang akan dipakai dalam proyek ini berbentuk ERD atau Entity Relationship Diagram. So, kita akan memanfaatkan ERD sebagai kerangka atau konsep dasar dalam suatu sistem informasi. Sebelum kita masuk lebih dalam, sebaiknya kita memahami dulu ya komponen dari ERD itu sendiri. Di sini, saya akan mengawalinya dengan yang disebut entitas, yang dimana merupakan sebuah objek atau table, seperti nama orang ya, nama tempat, atau hal yang akan dilacak dalam suatu database. Misalnya, dalam contoh kasus website Bukalapak, entitas bisa menjadi customer, order, dan produk. Dan pada setiap entitas ini memiliki atribut, dan agar tiap entitas berelasi satu sama lain, maka dibutuhkan yang namanya garis, atau bisa disebut dengan ERD kardinalitas. Pada bagian konsep ERD, kita akan mempelajari tentang primary key dan foreign key. Dan pada layar kalian pasti melihat kenapa di sebelahnya atribut terdapat kunci atau yang bertuliskan key. Dan dalam kolom kunci ini sebenarnya untuk membedakan atribut tertentu sebagai primary key ataupun foreign key. Nah, ingatlah bahwa setiap entitas dalam diagram merupakan table dalam basis data. Primary key adalah atribut yang unik untuk mengidentifikasi setiap rekaman dalam tabel tertentu. Dan selama satu atribut dapat menemukan itu semua, maka kamu hanya akan memerlukan satu primary key dalam satu entitas. Karena primary key merupakan sebuah aturan di mana fungsinya adalah untuk membedakan antara baris satu dengan baris yang lainnya, yang ada pada tabel dan bersifat unik. Ada ketentuan yang harus diperhatikan ketika field yang menjadi primary key. Yakni, yang pertama, data tidak boleh sama atau ganda, atau yang biasa kita kenal dengan unik. Dan data tidak boleh bernilai nol. Nah, selanjutnya, kita akan membahas mengenai foreign key. Sebenarnya foreign key itu sama seperti primary key, tetapi hanya bertempat di entitas yang lain. Mungkin terdapat satu primary key pada satu entitas, namun ini sangat membantu jika data tersebut berada di entitas lain. Nah, itulah yang disebut foreign key. Foreign key adalah sebuah column atau field yang berfungsi sebagai kunci tamu, di mana kunci ini akan kita gunakan untuk relasi antar table. Foreign key merupakan suatu atribut untuk melengkapi hubungan yang menunjukkan keinduknya. Itu artinya, field pada table merupakan kunci tamu dari table lain. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Sudarsono. Saya akan melanjutkan penjelasan terkait dengan ERD. Jadi kalau Mas Fahmi tadi lebih ke teori tentang ERD, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan kasus dari dalam ERD. Jadi di sini sudah ada tampilan ERD. Nah, tampilan ERD ini adalah ERD yang masih belum dioptimasi. Nah, kenapa kita perlu optimasi? Jadi di sini optimasi itu upaya kita dalam membuat yang kita rancang itu menjadi lebih baik.
Nah, sedangkan tujuan optimasi itu ada dua. Yang pertama adalah database kita menjadi efisien. Dalam hal ini penyimpanan akan lebih sederhana, memerlukan space yang kecil, dan secara performa dalam kita melakukan query itu akan menjadi lebih baik. Dan yang kedua itu terkait dengan fleksibilitas. Jadi database yang kita rancang itu harus bersifat fleksibel. Jadi ketika kita merancang sebuah database untuk aplikasi, kita juga harus memperhatikan kemungkinan perubahan-perubahan atau mungkin perubahan kebijakan yang akan dilakukan di masa akan datang, sehingga kita meminimalisir untuk penambahan kolom maupun tabel. Nah, untuk yang pertama terkait dengan efisiensi, ini untuk efisiensi itu bisa kita lakukan dengan menambahkan entity lemah ataupun dengan menambahkan kunci alternatif. Sebagai contoh kasus, di sini ada kasus untuk tabel konsumen. Jadi untuk konsumen itu memiliki beberapa atribut, di antara nik konsumen, KTP konsumen, titel konsumen, dan lain-lain. Nah, ini yang akan kita optimasi sehingga kita untuk rancangan database-nya akan menjadi lebih efisien. Nah, untuk kasus di konsumen ini sebenarnya ada beberapa yang bisa kita optimasi. Yang pertama itu terkait dengan tipe konsumen. Nah, tipe konsumen ini sebenarnya untuk datanya itu kan mungkin hanya beberapa, tetapi di sini akan ditulis secara berulang. Misalkan ada kategori konsumen perorangan dan perusahaan, itu akan ditulis terus perorangan dan perusahaan, dan memungkinkan adanya kesalahan penulisan. Tetapi dengan kita menyebutkan atau kita menambahkan entity lemah dan menganggap tipe konsumen itu sebagai sebuah atribut lemah, itu kita akan jadikan tabel tersendiri, sehingga akan ada tabel untuk tipe konsumen. Nah, tipe konsumen sementara ini ketika kita pisah, mungkin atributnya hanya tipe konsumen saja, tetapi ketika kita referensikan, ketika kita relasikan, itu mungkin tidak efektif ketika yang kita jadikan primary key adalah tipe konsumen, sehingga datanya pun akan yang ditulis sama ketika dimasukkan ke tabel konsumen, sehingga kita di sini akan menambahkan primary key terkait dengan ID tipe konsumen yang mungkin nanti kita deklarasikan dengan tipe data tiny int atau integer. Nah, yang berikutnya untuk yang perlu kita optimasi itu terkait dengan umur. Nah, di sini ada kolom umur. Sebenarnya kalau untuk data umur itu bakal nggak konsisten antara umur hari ini dengan yang hari berikutnya atau bulan berikutnya atau tahun berikutnya, itu akan memiliki umur yang berbeda. Jadi ini untuk tabel umur itu lebih cocok kita ganti dengan tanggal lahir. Jadi ketika kita masukkan tanggal lahir, itu kita akan fleksibel. Kita tahu hari ini umur konsumen tersebut berapa, dan juga bisa kita jadikan acuan untuk nanti promosi atau yang lain-lain yang kita tentukan berdasarkan tanggal lahir. Jadi ketika tanggal lahir konsumen tersebut tampil, nanti dia akan mendapatkan semacam promo. Itu bisa kita lakukan. Nah, berikutnya terkait dengan optimasi berikutnya, di sini saya contohkan terkait dengan konsumen, master pesan, dan detail pesanan. Kita untuk melihat ini, di sini konsumen itu satu konsumen melakukan satu master pesan, melakukan satu pesanan, sedangkan satu pesanan hanya bisa dilakukan oleh satu konsumen. Dan satu master pesan itu memiliki detail pesan yang mungkin beberapa data, tetapi di sini untuk nama konsumen itu hanya terdapat di dalam tabel konsumen. Ini akan tidak fleksibel ketika konsumen itu bisa memesan
lebih dari satu nama, atau mungkin dia memesankan untuk orang lain, sehingga untuk tabel detail pesan itu harus ditambahkan dengan beberapa atribut seperti titel, nama, dan nomor KTP. Jadi nanti untuk konsumen pun bisa memesan untuk dirinya sendiri maupun orang lain, dan bisa memesan lebih dari satu tiket. ERD tersebut. Nah, langkah selanjutnya kita akan menampilkan hasil ERD optimasi. Jadi setelah kita optimasi lagi, untuk hasilnya adalah seperti berikut. Ini adalah ERD yang sudah kita optimasi. Nah, untuk selanjutnya ini kita dari ERD tadi kita akan transformasikan ERD tersebut menjadi tabel. Jadi di sini ini saya tampilkan tabel-tabel yang kita udah transformasikan berikut dengan revisiannya. Jadi di sini ada tabel admin, ada admin history dan admin history revisi, dimana untuk admin history yang kita optimasi di sini ada kolom nama. Jadi kalau untuk nama itu kan perubahannya mungkin nggak terlalu sering, jadi kita untuk nama itu kita hilangkan, sehingga kita cukup mengambil nama dari tabel admin. Selain itu di admin history juga kita tambahkan waktu login, sehingga kita akan tahu selain tanggal dia login juga waktu dia login itu jam berapa. Nah, yang berikutnya yang kita optimasi adalah tabel konsumen. Di sini di ERD sebelumnya itu di tabel konsumen itu ada namanya titel konsumen, umur konsumen, dan tipe konsumen. Nah, tabel tersebut kita revisi. Jadi untuk titel konsumen dan tipe konsumen itu kita pisahkan. Jadi tujuannya kenapa? Untuk titel konsumen itu ketika nanti ada perubahan itu bisa dilakukan oleh klien dari sisi aplikasi tanpa melibatkan untuk developer merubah ke dalam database. Misal sebelumnya kita deklarasikan sebagai Mr. dan Miss, terus nanti suatu saat ternyata kita ubah menjadi tuan dan ada kemungkinan penambahan, sehingga kita terpisah. Tetapi kalau kita sudah tentukan oh ternyata untuk titel konsumen itu hanya ada 2 dan ke depan hanya ada 2 terus, itu bisa pakai 6. Tapi kalau misalkan ada kemungkinan perubahan itu lebih baik untuk kita pisah. Nah, selanjutnya terkait dengan tipe konsumen ini juga kita pisah. Jadi nanti ke depan memungkinkan untuk terjadinya penambahan data ataupun perubahan data di tipe konsumen. Nah, selanjutnya itu terkait dengan konsumen history. Jadi di sini ada atribut nama yang kita hilangkan karena kita bisa mengambil dari tabel konsumen. Terus kita juga menambahkan waktu login konsumen yang kita catat sebagai history konsumen. Terus yang berikutnya terkait dengan master pesan. Nah, di sini master pesan itu ada tanggal berangkat dan waktu berangkat. Itu mungkin kalau misalkan dia pesan satu tiket dengan jadwal yang sama itu mungkin tidak bermasalah, tetapi ketika konsumen tersebut memesan tiket dengan waktu berbeda, tentu itu akan menjadi masalah, sehingga tanggal berangkat dan waktu berangkat itu nanti kita pindahkan mungkin di tabel lain. Jadi kalau untuk master pesan itu tanggal berangkat dan waktu berangkat kita hilangkan, sehingga hanya ada ID pesan, nik konsumen, tanggal pesan, waktu pesan, jumlah pesan, total harga, dan diskon. Sedangkan di detail ini, untuk detail sebelumnya itu tidak ada nomor KTP, detail penumpang, nama penumpang, dan cas. Jadi untuk detail ini mungkin tidak fleksibel, jadi kita hanya bisa memesan satu tiket untuk satu orang dengan nama konsumen sesuai dengan nama pelanggan yang sesuai dengan nama konsumen, sehingga kita tambahkan field untuk nomor KTP, titel penumpang, dan nama penumpang, sehingga itu akan memungkinkan jika konsumen
membeli tiket lebih dari satu dan mungkin membelikan tiket untuk orang lain. Nah, yang berikutnya itu terkait dengan revisi bagian tiket. Jadi di sini disebutkan ada nomor tiket, ID maskapai, dan ID tujuan. Tapi kita tidak mengetahui dari mana dia asal berangkatnya, tujuannya kemana, sehingga di tabel tiket ini kita revisi menjadi ada tambahan ID asal berangkat. Selain itu untuk tujuan itu kita ubah menjadi tabel bandara. Jadi ini nanti akan berrelasi dengan tiket dengan foreign key di ID tujuan dan ID asal berangkat. Nah, berikutnya terkait dengan maskapai. Jadi di sini untuk maskapai kami revisi beberapa atribut. Jadi di sini ada jenis pesawat, dan rute. Sehingga kita revisi untuk database maskapai. Di dalamnya itu ada penambahan ID pesawat, ID jenis pesawat, rute awal dan rute tujuan. Sehingga untuk pesawat dan jenis pesawat itu kita jadikan sebuah entitas baru dengan atribut ID pesawat dan pesawat, sedangkan jenis pesawat itu ada ID jenis pesawat dan jenis pesawat. Nah, itu hasil transformasi ERD menjadi sebuah tabel yang mungkin berikutnya akan dijelaskan Mbak Ima bagaimana penentuan tipe data, apa tipe data yang cocok untuk masing-masing atribut tersebut. Hai, aku Ima, dan sekarang kita akan membahas tipe data. Tipe data itu sangatlah penting untuk mendefinisikan suatu field atau kolom, karena setiap kolom yang dibuat harus didefinisikan terlebih dahulu. Seperti yang kita tahu, ada banyak sekali tipe data yang bisa kita gunakan sesuai dengan aturan, kondisi, dan kebutuhan programmer tersebut. Nah, lalu apa saja dasar dari penentuan tipe data? Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan langsung menerapkannya pada database ticketing ini. Saya akan ambil salah satu contoh dari entitas master pesan. Di sini ada atribut ID pesan yang isinya bukan merupakan sebuah karakter, tapi merupakan sebuah angka. Ketika bertemu dengan tipe data angka, yang kalian pikirkan pasti tipe data integer kan? Seperti yang aku jelasin di awal tadi, kita harus tahu aturan dari tipe data tersebut. Jika kita menggunakan tipe data integer, jangkauannya adalah -2, 147, 483, 648, hingga 2 miliar 147 sekian. Bisa dilihat, jadi sebesar apapun angkanya, jika melebihi batas maksimal dari jangkauan tipe data integer itu, maka outputnya adalah maksimal dari tipe data integer itu. Kekurangannya lagi adalah tipe data integer ini akan menghapus angka 0 di depannya. Jadi, yang cocok digunakan untuk ID pesan ini adalah varchar. Kok bisa? Varchar sendiri masuk dalam tipe data string, di mana isi dari tipe data string ini bukan hanya berupa karakter, melainkan bisa alfabet, bilangan, atau simbol-simbol. Lalu kenapa ya milih varchar dan bukan char? Kan sama-sama karakter. Karena char sendiri adalah tipe data karakter yang panjangnya sama atau fixed length. Misalnya saja, di sini kita punya KTP konsumen di tabel konsumen yang panjangnya sama, yaitu 16 digit. Bisa saja kita kasih tipe data char, kita kasih nilai 16, tapi bagaimana jika ada konsumen yang tidak memiliki KTP? Nah, jadi kondisinya berbeda kan? Sehingga ada kondisi lain yang harus difikirkan. Nah, namun kalau kita menggunakan tipe data varchar untuk KTP konsumen ini, yang tidak memiliki KTP bisa digantikan dengan tanda strip atau yang lainnya. Perbedaannya juga terletak dalam penyimpanannya. Contohnya, jika kita mendefinisikan sebuah tabel dalam kolom yang bertipe char, kita kasih nilai 20, walaupun huruf atau karakter yang kita inputkan itu misalkan 16 digit, MySQL tetap menyimpan kolom tersebut untuk 20 karakter. Namun jika kita definisikan sebagai varchar, ya kita kasih 20, dan kita menginputkan datanya itu jumlahnya adalah 16 digit, maka ukuran penyimpanannya hanya akan disimpan dalam 16 karakter saja. Sehingga varchar di sini bisa dibilang dia lebih fleksibel dan juga efisien. Kalau varchar fleksibel dan efisien, berarti kita bisa dong menggunakan semua kolom itu dengan tipe data varchar. Ingat dulu, kita harus tahu kondisinya, mana yang lebih efektif. Misalnya, di bagian jenis kelamin pada tabel konsumen tidak menggunakan varchar tapi menggunakan enum.
Kenapa? Enum merupakan tipe data yang khusus untuk kolom, di mana nilai datanya sudah ditentukan sebelumnya. Misalnya di jenis kelamin itu hanya ada 2 kemungkinan, kalau tidak laki-laki, ya perempuan. Kalau varchar, bisa saja kita mengetikkan transgender, padahal kita hanya ingin P sebagai perempuan dan L sebagai laki-laki. Di mana kolom yang didefinisikan sebagai enum hanya dapat memilih satu pilihan saja dari string yang tersedia, mau P atau L. Begitupun dengan tipe data lainnya. Kita harus tahu kondisi kemungkinan lain. Isi kolomnya itu apakah sebuah angka, apakah sebuah bilangan, jangkauannya berapa, lebih efektif yang mana, itu juga harus difikirkan. Nah, kalau kita sudah menentukan tipe datanya dari setiap atribut, maka selanjutnya adalah kita menentukan constraint-nya. Constraint sendiri adalah batasan atau aturan yang diaplikasikan terhadap field atau kolom dalam suatu tabel, yang bertujuan untuk menjaga integritas datanya. Constraint juga bermacam-macam, ada primary key, foreign key, not null, unique key, dan lain-lain. Sebagai contoh di dalam tabel konsumen ini, ada nick konsumen yang merupakan primary key. Kenapa primary key? Karena nick konsumen bersifat unik yang tidak bisa dimiliki field lainnya. Hanya ada satu primary key di satu tabel tersebut. Selanjutnya, field jenis kelamin. Di dalam jenis kelamin ini tidak boleh null, karena manusia pasti punya jenis kelamin kan, baik laki-laki maupun perempuan. Sehingga constraint dari field atau kolom jenis kelamin ini adalah not null. Lalu yang boleh null field apa dong? Contohnya telepon konsumen, karena tidak semua orang atau rumah mempunyai telepon kan? Karena di zaman sekarang kebanyakan orang-orang menggunakan handphone, yang artinya hanya menggunakan nomor HP saja. Begitupun dengan kolom fact. Nah, sehingga jika kita sudah menentukan tipe datanya dan juga constraint-nya, maka sudah terbentuk struktur datanya. Seperti ini. Oke, untuk teori dan analisis selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Kristina. Halo Bapak Ibu, saya Kristina Andriani dari kelompok 1 akan menyampaikan terkait dengan integrity constraint. Integrity constraint merupakan kondisi yang ditetapkan dalam skema basis data dan pembatasan terhadap data yang akan disimpan. Sedangkan tujuannya sendiri adalah untuk menjaga akurasi, integrasi, dan konsistensi data dalam basis data. Pada video sebelumnya, teman saya Pak Dibyo dan Mbak Ima sudah melakukan optimasi ERD dengan hasil adanya penambahan atribut, entitas, maupun relasi antar entitas. Selanjutnya kita akan melakukan cek terhadap optimasi yang sudah dilakukan, apakah sudah menerapkan unsur-unsur integrity constraint. Yang pertama adalah domain constraint, yang merupakan validasi masukan pada suatu kolom yang dapat berupa tipe data, range, nilai, atau format. Pada optimasi ERD yang sudah dilakukan, dapat kita lihat bahwa pada masing-masing tabel itu sudah memuat tipe data dan range sesuai dengan kebutuhan. Kita dapat mengambil contoh pada tabel konsumen, di mana di dalamnya terdapat berbagai macam atribut yang sudah ditentukan tipe data dan range-nya. Pada atribut jenis kelamin digunakan tipe data enum, karena untuk jenis kelamin sudah pasti nilainya adalah 2 macam, yaitu laki-laki dan perempuan. Sehingga tipe data enum akan menentukan nilainya hanya 2, yaitu L dan P. Sedangkan untuk password ini menggunakan tipe data varchar 75 karena password ini akan dienkripsi sehingga akan menjaga keamanan data. Yang kedua, integritas entitas. Aturan ini untuk memastikan setiap baris memiliki kunci primer yang unik dan tidak bernilai nol. Kalau kita lihat hasil optimasi, maka dapat kita lihat juga bahwa masing-masing tabel sudah memiliki primary key yang merupakan wakil dari masing-masing tabel. Yang ketiga, integritas referensial, yaitu konsep basis data relasional yang menyatakan bahwa hubungan tabel harus selalu konsisten. Integrity referensial ada beberapa macam, antara lain restrict dan cascade. Restrict konsepnya adalah data pada tabel induk tidak bisa di-delete atau diupdate bila data tersebut memiliki relasi pada tabel lainnya.
Sedangkan cascade konsepnya adalah bila data pada tabel induk di-delete atau di-update, maka secara otomatis data pada tabel lain yang memiliki relasi akan di-delete dan di-update juga. Kita contohkan pada relasi antara tabel master pesan dengan tabel pembayaran. Jadi di master pesan dan pembayaran kita menggunakan constraint reference on update cascade on delete no action. Sehingga ketika ada perubahan di master pesan, maka di tabel pembayaran akan ikut terupdate. Sedangkan ketika kita melakukan penghapusan data di master pesan, akan tertolak jika memiliki data relasi di pembayaran. Yang keempat adalah kekangan rasional, yaitu aturan yang ditetapkan oleh pengguna atau administrator karena adanya permintaan atau kebijakan. Contohnya terkait dengan jumlah seat maksimal yang ada di pesawat, yaitu 180 kursi, sehingga apabila semua seat sudah penuh, tidak dapat dipesan lagi. Selain itu juga adanya ketentuan terkait tanggal berangkat, ini harus sesudah tanggal pesan. Kekangan operasional ini pada PostgreSQL diimplementasikan dalam prosedur yang tersimpan. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil terkait optimasi ERD yang sudah dilakukan adalah sudah sesuai dengan ketentuan integrity constraint. Sedangkan untuk anomali akan dijelaskan oleh teman saya, Mbak Mutiara. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mutiara Dudanger ini. Saya akan menjelaskan ke kalian tentang materi tentang anomali. Sebenarnya apa sih sebenarnya anomali itu? Nah, yang menurut aku baca nih ya tentang KKBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa memang anomali ini memang udah ada nih di kamusnya, yaitu adalah ketidaknormalan atau keganjalan atau sebagai hasil yang sesuatu yang tidak diharapkan. Nah, anomali ini sebenarnya udah banyak nih ahli-ahli yang menyatakan bahwa DBMS itu mengalami anomali. Nah, menurutnya adalah Charlton and Brook. Ini adalah tahun 2010, atau enggak ahli yang lain adalah Ringgajati dan lain sebagainya. Nah, anomali sendiri itu sebenarnya artinya kata apa sih? Yaitu adalah suatu proses basis data yang tidak di efek sampingnya itu tidak diharapkan. Jadi, kenapa sih misalnya ada anomali tersebut gitu ya? Biasanya karena anomali tersebut letaknya itu adalah mempunyai struktur tabel yang sebenarnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Lanjut ke bagian selanjutnya, apa sih sebenarnya kenapa bisa masalah menjadi anomali? Sebenarnya ini itu adalah data yang kalian masukkan itu sebenarnya kemubaziran data atau enggak itu akan berefektivitas dengan tabel lainnya ataupun data lainnya. Maka dari itu anomali akan berpengaruh di dalamnya. Yuk lanjut ke bagian macam-macam anomali. Nah, macam-macam anomali ada 3 nih. Jadi anomali permajaan atau sebagai anomali edit dan update. Yang kedua adalah anomali penyisipan dan yang ketiga adalah anomali delete. Nah, kita bahas satu-satu dulu ya. Pertama adalah anomali permajaan atau sebagai anomali edit dan update. Nah, sebagai kita contoh yaitu adalah anomali permajaan. Nah, anomali permajaan ini biasanya kan kita kalau misalnya mau edit kan sekalian kita ngupdate ya. Nah, biasanya tidak terdapat konsistensinan yang benar antara edit dan update. Itu akan menjadikan anomali dalam sebuah data. Dan selanjutnya adalah anomali penyisipan atau anomali insert nih. Jadi misalnya kita mau insert data, ternyata ada data yang double atau tidak mendapatkan tidak konsistensinan data saat kita mau tambah data tersebut. Dan juga yang terakhir adalah anomali hapus. Jadi saat kita menghapus data tabel yang sebenarnya larik tabelnya itu tidak ingin dihapuskan harga contohnya ya. Nah, ternyata harganya itu kehapus, jadi otomatis tabel tersebut tidak mempunyai harga yang sesuai. Solusinya adalah menggunakan tabel baru dengan ID harga dan dalam database kali ini pada tugas kita saya merepresentasikan itu adalah tabel yang di atas ini untuk tabel anomali kita. Ini adalah tabel konsumen, di dalamnya ada nick konsumen, terus ada KTP, ada title, ada nama, ada jenis kelamin, ada type, dan juga ada tipe, dan juga ada status. Nah, kalau kalian lihat nih ya, di bagian tipenya itu hanya ada 2, yaitu adalah perorangan dan juga perusahaan. Jadi kalau misalnya kalian lihat, pas kita misalnya mau update atau penyisipan, insert gitu ya, itu dia akan tidak bisa mengambil
data perseorang lainnya. Biasanya di sini akan menjadi permasalahan. Solusinya adalah kalian adalah membuat tipe konsumen yang baru, yaitu adalah ID konsumen dengan tipe konsumen. Menjadikannya di tabel tersebut itu adalah ID konsumennya. Jadi jika akan menambahkan yang tidak diinginkan, hanya admin yang bisa membuatkan database tersebut. Nah, ini contohnya di bawah. Nah, jadi kalau misalkan kalian lihat nih ya, begitu juga dengan titel konsumen. Jadi kan karena hanya di situ ada Mr. dan Mrs. Sedangkan titel konsumen itu ada banyak, misalnya adult ataupun apapun itu ya. Nah, biasanya dia akan menjadi dari Indonesia data atau enggak, dia tidak bisa menambahkan lagi sehingga nantinya suatu saat ada data perubahan yang lain. Dan ini akan membuatkan anomali insert. Nah, jadinya lebih baik adalah tipe konsumennya itu adalah titel konsumennya dan juga tipe konsumennya dibuatkan data sendiri untuk pembuatan registrasi data. Nah, berikut ini adalah tabel yang versi ketiganya dan selanjutnya akan dibahas Mas Agun. Optimalisasi dari RT yang sudah kami susun. Sebelum kami mulai, perkenalkan nama saya Agun Rul Widianto dari kelompok 1. Mohon izin untuk memaparkan tentang proses pengujian hasil optimasi. Pada tahap pengujian optimasi ini ada beberapa hal yang harus kita jaga, yaitu yang pertama adalah konsistensi tipe data, yang kedua adalah integritas referensial, yang ketiga adalah kekangan rasional, yang keempat anomali permajaan, yang kelima adalah anomali penyisipan, dan yang keenam adalah anomali delete. Baiklah, untuk berikutnya kita akan mencoba melakukan beberapa pengujian untuk mewakili keenam nilai yang sudah kami sampaikan. Berikutnya ada beberapa pengujian yang nantinya kita gunakan untuk menguji hasil dari optimasi ini. Yang pertama adalah kita ingin menampilkan 3 nama konsumen yang memiliki jumlah transaksi tertinggi. Dan yang kedua adalah menambahkan data untuk menguji anomali insert pada master pesan, tetapi di mana di sana ada nama konsumen yang belum dimasukkan dalam tabel konsumen. Yang ketiga adalah untuk menguji anomali update atau editan ya, yaitu dengan cara melakukan update harga pada tabel master pesan, yang mana master pesan ini sudah berrelasi dengan tabel pembayaran. 4 yaitu untuk menguji anomali delete pada beberapa tabel. Di kasus ini ada tabel master pesan, yang mana tabel master pesan ini sudah mempunyai relasi dengan tabel lain, yaitu tabel pembayaran. Berikutnya kita akan coba melakukan beberapa uji query. Yang pertama, kita akan mencari 3 data konsumen yang memiliki jumlah konsumen dengan transaksi tertinggi yang ada di dalam database. Perintah ini kita akan mencoba menampilkan KTP konsumen, nama konsumen, dan alamat konsumen dengan jumlah total harga yang tertinggi. Dalam penyeleksian ini kita akan menampilkan 3 saja ya, dan perintahnya dengan menggunakan select KTP konsumen, nama konsumen, alamat konsumen, dan menjumlahkan total harga sebagai total dari tabel konsumen dengan mengaitkan tabel master pesan dan tabel konsumen. Dan hasilnya adalah kita memperoleh 3 data konsumen dengan jumlah transaksi yang tertinggi, yaitu ada nama konsumen Christina Andriani, Fahmi Ilawan Sulaiman, dan Mukatimah. Kemudian ada query berikutnya untuk menguji anomali insert. Pada uji query ini kita akan mencoba memasukkan data baru pada tabel master pesan, tetapi di sana ada nama konsumen yang belum ditambahkan pada tabel konsumen. Dalam kasus ini kita akan mencoba memasukkan perintah insert ya pada tabel master pesan dengan nama konsumen dengan nick konsumen Alek, di mana kita sudah siapkan data di sana ada tabel konsumen yang hanya ada 4 konsumen saja ya, di mana nick konsumen yang sedang kita uji ini tidak ada, yaitu
tidak ada nama konsumen Alex. Berikutnya, setelah perintah ini kita masukkan, maka akan muncul error yang mana menunjukkan bahwa perintah itu tidak dapat dilakukan karena adanya constraint foreign key konsumen pada tabel konsumen yang dimasukkan, yang diintegrasikan pada tabel master pesan. Berikutnya adalah untuk menguji anomali update. Pada uji ini kita akan mencoba menambahkan, yaitu mengupdate nilai pada tabel master pesan dengan ID tertentu yang juga mempunyai relasi dengan tabel pembayaran. Di kasus ini kita akan mencoba mengupdate master pesan, yaitu dengan nilai ini, kemudian dengan perintah penambahan atau perubahan harga atau perubahan nilai pada total harga, sehingga akan berubah juga pada tabel pembayaran. Ya. Nah, uji tadi, ada uji anomali update ini, adanya constraint yang kita tambahkan pada tabel pembayaran dan juga pada tabel master pesan. Berikutnya kita akan melakukan uji anomali pada proses delete atau penghapusan. Pada pengujian ini kita akan mencoba menghapus record pada salah satu tabel master pesan, yang mana pada record ini sudah mempunyai relasi dengan tabel pembayaran. Perintah yang kita akan coba lakukan adalah mendelete salah satu record pada master pesan yang mana ID ini sudah mempunyai relasi pada tabel pembayaran, sehingga ketika kita lakukan perintah delete pada tabel master pesan ini akan muncul error bahwa tabel ini tidak bisa di delete karena mempunyai referensi pada tabel master pesan, dengan penambahan constraint no action, no update cascade. Mungkin itu dari kami ke kelompok 1. Mohon maaf, dan tentunya kami sangat terbuka kembali untuk mendapat masukan dan kritik dari rekan-rekan semuanya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.